Selamat pagi anak-anak, dengan saya. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kelompok sosial. Baik, menurut beberapa ahli, Ujian Spanto mengatakan kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Kemudian, Thorndike menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Kemudian, Joseph S. Goethe dan Roland L. Warren mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Kemudian Pollack sendiri mengartikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Jadi, kelompok sosial itu merupakan sekumpulan individu yang saling berinteraksi dengan pola yang terorganisir, tapi tidak terikat seperti ikatan suatu organisasi. Nah, bagaimana syarat kelompok sosial tersebut? Syarat kelompok sosial pertama, setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian kelompok yang bersangkutan. Dia berinteraksi hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Kemudian ketiga, ada faktor yang dimiliki bersama seperti nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Sebuah kelompok disebut sebagai kelompok sosial apabila memiliki sebuah faktor khusus di dalamnya. Misalnya memiliki nasib serupa atau kesamaan tujuan hidup, cita-cita, dan dekat dengan anak-anak. Kemudian kesamaan karakter fisik dan kesamaan yang lainnya. Yang keempat, berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku. Dalam sebuah kelompok sosial terdapat sebuah struktur. Nah, ini mungkin setiap anggota untuk mendapatkan peranan, fungsi, dan kedudukan hierarkis yang jelas. Yang kelima, bersistem dan berproses. Karena setiap kelompok sosial memiliki sebuah tujuan sama, maka kita norma-norma atau peraturan. Terbentuknya norma-norma atau peraturan yang jelas dalam setiap kelompok sosial merupakan tanpa tujuan. Seluruh norma atau peraturan tersebut haruslah ditaati oleh setiap individu demi tercapainya tujuan bersama dari kelompok tersebut serta tujuan pribadi. Nah, itu syarat dari kelompok sosial. Kemudian bagaimanakah ciri-ciri kelompok sosial tersebut? Ciri-ciri kelompok sosial yang pertama, adanya kesadaran diri dari masing-masing individu jika ia adalah bagian dari kelompok tersebut. Kemudian adanya hubungan timbal balik antara anggota sendiri atau anggota lainnya, dan adanya interaksi yang aktif dan juga pola perilaku. Kemudian adanya suatu faktor tertentu yang dimiliki dari masing-masing individu. Hal ini bisa lebih mempererat ikatan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada juga struktur tugas masing-masing dari dalam kelompok. Jika terjadi kejadian satu individu dalam kelompok akan mempengaruhi individu yang lainnya. Terakhir, adanya interaksi antara individu dalam jangka waktu tertentu. Interaksi antara individu berlangsung dalam jangka pendek atau lama. Nah, itu ciri-ciri dari kelompok sosial. Dan bagaimana terbentuknya kelompok sosial tersebut, atau apa faktor yang mempengaruhi terbentuknya kelompok sosial tersebut? Faktor pembentuk kelompok sosial yang pertama adalah faktor darah. Ini berarti adanya kesamaan darah atau dalam hal ini kesamaan keturunan. Biasanya dibuktikan dengan adanya marga, itu istilah dari bataknya. Kemudian faktor geografis. Semakin dia berkumpul satu tempat, maka untuk membentuk kelompok sosial itu akan semakin cepat. Dan bila tinggalnya agak jauh, berjauh-jauhan, maka sulit juga membentuk kelompok sosial. Kemudian adanya faktor kepentingan. Terdapat kesamaan kepentingan antara anggota masyarakat sangat mungkin untuk membentuk kelompok sosial. Kemudian ada faktor daerah asal. Ini biasanya kalau kita ada kuliah, ada sebuah kampung, ada kampung Melayu, di situ ada kampung Jawa, nah itu berarti dari asalnya mereka. Nah, itu faktor bentuk dari kelompok sosial. Kemudian macam-macam kelompok sosial di sini.
Jadi dari kelompok pembentuk akan membentuk macam-macam kelompok sosial. Nah di sini ada Emil Durkheim, ya, menurut Emil Durkheim. Yang pertama dia mengelompokkan kelompok sosial soliditas mekanis. Ini ciri-cirinya masyarakat masih sederhana, tidak dapat segera digantikan dengan anggota yang lainnya kalau satu hilang. Itu salah satunya. Kemudian kelompok yang berdasarkan pada soliditas organis. Ini mengikat masyarakat secara kompleks, ya. Telah mengenal pembagian kerja, jadi lebih kompleks dia, lebih rumit dari mekanis. Kemudian masing-masing anggotanya tergantung, jadi hilang satu, jadi kelompok ini akan bubar. Nah, itu perbedaan dari mekanis dan organis. Kemudian menurut Ferdinand Tönnies, dia membagi kelompok sosial itu menjadi dua, Gemeinschaft atau paguyuban dan Gesellschaft atau pakem bayang. Nah di sini dia membedakan berdasarkan tingkat keintiman dan pengenalan dari anggota-anggota dan keberlangsungan dari kelompok itu. Di mana paguyuban tingkat keintiman itu lebih tinggi, di mana masyarakat antara satu dan lainnya itu mengenal. Jadi tidak ada yang asing di sini, ada orang asing mesti langsung dikenal di wilayah ini. Kemudian dia bersifat kekeluargaan katanya. Sedangkan pakem di sini itu lebih bersifat individualis. Jadi adanya kelompok berdasarkan tujuan satu pekerjaan tertentu tempat kantor itu, ya. Jadi berkumpul di sana kemudian habis itu pulang. Tidak yang penting sudah selesai kerjaannya pulang. Nah itu yang ada di pakem bayang. Berikutnya menurut Charles Mackay, kelompok primer itu adalah kelompok yang memang mesra hubungannya, berarti kemesraan hubungan. Kalau sekunder itu kelompok yang berhubungan dengan tidak akrab. Jadi itu cara kekuatan ikatan hubungannya. Terakhir menurut Summer, menggunakan dari kelompok dengan dua kelompok yaitu induk dan outgroup. Summer mengkategorikan kelompok berdasarkan sikap anggota dan kelompok lain dan telah dijelaskan sebelum reformasi kelompok tertentu. Oke, demikian penjelasan saya mengenai kelompok sosial. Kemudian saya akan memberikan tugas, tolong diperhatikan gambar berikut ini. Nah, adakah yang bisa membedakan atau mendeskripsikan kelompok sosial apa yang dimaksudkan dalam gambar satu dan gambar dua? Nah, kalau sudah bisa silahkan kirim ke via WA saya ya. Kalau sudah tahu WA saya, ya kirim di sana jawabannya. Nanti saya akan langsung lihat. Baik, sekian jelas dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.